Halo bosku, tahun baru, tapi kok ada ketidakpastian baru ya? Nah, penasaran kan bosku? Yuk kita bahas di Monthly Outlook bulan Januari tahun 2025 bersama saya, Arinda Izatiafia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas, Touch Your Heart, Touch Your Profit. Nah, seperti biasa bosku, untuk memulai Monthly Outlook kita pasti akan membahas di Amerika Serikat dahulu, dimana tentu saja pertanyaan pertama adalah kapan tingkat suku bunga akan dipangkas lagi. Untuk menjawab ini tentu saja kita harus merujuk kepada data inflasi dan juga data ketenagakerjaan. Nah, untuk data inflasi sendiri, kami memproyeksikan inflasi Amerika Serikat akan mengalami kenaikan nih dari sebelumnya 2,7% secara year on year menjadi 2,9% secara year on year. Nah, namun secara bulanan kami memproyeksikan inflasi Amerika Serikat akan berada di level yang sama, yaitu 0,3%. Nah, di sisi lain data ketenagakerjaan juga tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Oleh karenanya, untuk pertemuan The Fed selanjutnya kami memproyeksikan tingkat suku bunga tetap di level yang sama, yaitu 4,25% sampai 4,50%. Hal ini juga diperkuat dengan proyeksi inflasi inti yang tetap pada level 3,3% secara year on year. Nah, selain itu, kenapa kami memproyeksikan The Fed tetap mempertahankan tingkat suku bunganya? Nah, hal ini disebabkan oleh pelantikan Donald Trump di tanggal 20 Januari 2025. Tentu saja ini membuat The Fed menantikan kebijakan lanjutan di pemerintahan Donald Trump. Mengingat beberapa kontroversi yang ditimbulkan oleh Donald Trump seperti kenaikan tarif impor dan juga ingin menguasai Kanada maupun Greenland. And I will rule the world! Nah bosku, setelah kita membahas Amerika Serikat, tentu saja selanjutnya kita akan membahas Eropa nih, di mana Eropa telah merilis inflasinya yang mengalami kenaikan dari sebelumnya 2,2% menjadi 2,4% secara tahunan. Selain itu, data pengangguran juga masih di level yang sama, yaitu 6,3%. Nah, pergerakan inflasi dan juga data ketenagakerjaan yang tidak signifikan ini menyebabkan kami memproyeksikan tingkat suku bunga Bank Sentral Eropa akan tetap di 3,15% pada bulan ini yang akan dirilis pada tanggal 30 Januari 2025. Selain itu, langkah ini diproyeksikan akan diambil Bank Sentral Eropa dikarenakan Bank Sentral Eropa juga akan menantikan keputusan maupun kebijakan yang akan diberikan oleh Donald Trump sebagai presiden baru Amerika Serikat. I would imagine it can only get worse. Nah, setelah kita membahas negara barat, selanjutnya kita akan membahas negara Asia nih bosku, di mana kita mulai nih dari Tiongkok atau negara tirai bambu nih. Nah, untuk Tiongkok sendiri pada bulan ini kami memproyeksikan adanya pertumbuhan perekonomian nih, di mana pertumbuhan perekonomian Tiongkok di kuartal 4 2024 kami proyeksikan naik dari sebelumnya 4,6% year on year menjadi 5% secara year on year. Selain itu, di bulan ini juga akan dirilisnya retail sales yang kami proyeksikan akan mengalami kenaikan dari 3% menjadi 3,5%. Hal ini juga diperkuat dengan rilisnya neraca perdagangan yang mengalami kenaikan signifikan disertai dengan kenaikan ekspor. Kami melihat fenomena ini terjadi akibat adanya kenaikan ekspor untuk menghindari kenaikan tarif yang akan ditetapkan oleh Donald Trump, sehingga ekspor ke negara seperti Amerika Serikat juga mengalami kenaikan. Hartamu akan habis! Nah, untuk melihat seberapa konsistennya pertumbuhan perekonomian di Tiongkok, kita perlu menantikan kondisi perekonomian Tiongkok setelah penetapan tarif yang akan diberlakukan oleh Donald Trump. Mau ngomong apa juga tetap aja apes. Nah bosku, setelah kita membahas Tiongkok, selanjutnya negara Asia yang akan kita bahas yaitu Jepang. Nah, di Jepang ini pertama pasti kita akan membahas tentang kebijakan tingkat suku bunga BOJ atau Bank Sentral Jepang. Untuk Bank Sentral Jepang sendiri, mereka menginginkan untuk mengalami kenaikan tingkat suku bunga. Nah, namun apakah di pertemuan selanjutnya akan terjadi kenaikan suku bunga? Nah, kami melihatnya kenaikan suku bunga masih akan ditahan nih bosku, di mana hal ini tidak lepas dari inflasi yang kami proyeksikan mengalami penurunan dari sebelumnya 2,9% year on year menjadi 2 sampai
2,6% year on year. Hal inilah yang membuat Bank Sentral Jepang berpikir dua kali nih untuk menaikkan tingkat suku bunganya pada bulan ini. Selain itu, Bank Sentral Jepang juga menantikan kebijakan lanjutan yang akan diberikan oleh Donald Trump pasca dilantiknya Presiden baru Amerika Serikat tersebut. Nah, setelah berkeliling dunia nih, kita akan kembali lagi ke negara kita yaitu Indonesia, di mana IHSG di bulan Januari selama 10 tahun terakhir mengalami probabilitas kenaikan sebesar 50% dan rata-rata return sebesar 0,3%. Nah, di bulan Januari ini ada berbagai sentimen positif nih bosku. Yang pertama, IPO emiten konglomerasi, lalu yang kedua ada kenaikan PPN menjadi 12% yang hanya untuk barang mewah. Yang ketiga, kenaikan UMP sebesar 6,5%. Yang keempat, pembangunan rumah sebesar 1 juta unit. Dan yang kelima, bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS. Namun selain sentimen positif yang ada, juga terdapat sentimen negatif nih yang akan mengiringi pergerakan IHSG, yaitu bergabungnya Indonesia sebagai anggota BRICS. Meskipun hal tersebut adalah peluang positif, namun juga ada sentimen negatif di mana tahun ini adalah dimulainya kepemimpinan baru Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump. Donald Trump sendiri terkenal akan keinginannya untuk melakukan perang dagang dengan Tiongkok. Seperti kita tahu, Tiongkok telah bergabung di dalam BRICS. Nah, oleh karenanya dengan bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS tentu akan memberikan sentimen negatif bagi perekonomian Indonesia, sehingga volatilitas IHSG masih cukup tinggi. Dengan pertimbangan yang ada, kami memproyeksikan IHSG melemah terbatas di bulan Januari dan bergerak di level support dan resisten 6.900 sampai 7.200. Nah bosku, jadi itu dia Januari Outlook kali ini. Semoga bisa menjadi pedoman nih bagi bosku untuk menghadapi IHSG di bulan Januari 2025. Nah, seperti biasa bosku, jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas, touch your heart, touch your profit. Pioner sekuritas channel di Indonesia.